Assalamualaikum, selamat datang di rumah Bita. Udah lama ya Bun Bita gak bikin vlog panjang gini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah Bita sekeluarga juga sehat-sehat. Jadi ini Bita mau cerita nih. Mulai dari Bita mendarat di rumah ini, itu dulu pakainya rak piring kaca yang model biasa. Tahu ya Bun, model yang gimana, yang panjang gitu kan. Jadi mulai dari Bita datang, rak piringnya itu sebenarnya udah banyak kerusakan. Yang rak kacanya itu udah pecah, udah dilakban-lakban, terus tutupnya juga, pegangannya juga udah nggak ada gitu ya, jadi nggak bisa ditutup rapat. Terus kawat bawahnya juga udah sompel, jadi piring-piring di dalam itu kotor. Tapi ya udah, namanya juga ibu anak 4 ya Bun, semua serba sayang. Mau ganti sayang, pas ada duitnya, bisa untuk bayar uang sekolah nih. Aduh, bisa untuk beli popok nih, beli susu nih. Jadi terus kayak gitu tuh. Pas nggak ada uangnya, kepengen. Pas ada uang kok sayang. Sampai bertahun-tahun itu rak piring nggak diganti juga. Makanya kemarin pas ada dananya, udah nih, ini yang ngerjain teman kerja Bita dulu waktu di bank. Jadi ya udah, pas ada dana langsung Bita telepon aja, buruan gercep ke rumah gitu, langsung Bita kasih uangnya biar nggak berubah pikiran lagi. Untuk rak pertama ini yang model laci bagian atasnya, yang pertama Bita isi aneka sendok dulu. Jadi yang sendok, garpu, tusuk buah semua Bita isi di rak ini. Ini raknya Bita beli sendiri ya Bun, bukan dari tukang. Nah ternyata raknya ini masih longgar di bagian belakangnya. Takutnya karena lacinya masih longgar, raknya ini bergeser-geser tiap dibuka. Jadi ya udah, belakangnya Bita isi aja sama perintilan-perintilan lain yang jarang dipakai. Lemari barunya ini khusus untuk tempat peralatan makan yang dipakai sehari-hari ya Bun. Karena sebenarnya di sebelahnya udah ada rak besi juga untuk tempat yang lain, perkakas yang lain. Terus udah ada lemari jadul juga untuk stok piring. Maklum ya Bun, kalau orang Batak itu harus punya stok piring. Jadi kalau ada acara-acara, ada kegiatan, ada acara kecil, nggak perlu minjem-minjem piring dulu sama tetangga. Nah, di sebelahnya ini Bita isi sama piring-piring yang bahannya bukan kaca. Ini khusus untuk kerucil-kerucil di rumah. Niatnya apa? Jadi kalau anak-anak itu mau makan, mereka tinggal buka satu laci aja. Jadi khusus laci bagian atas. Mereka nggak perlu nyari sendoknya di mana, piringnya di mana, gelasnya di mana. Jadi khusus untuk laci bagian atas mereka udah bisa pakai satu laci aja. Ini Bita infoin duluan, jangan berekspektasi terlalu tinggi sama video Bita ini ya Bun. Jadi Bunda gak bakalan ketemu tuh piring cantik, kemudian keramik-keramik yang bagus, yang seragam, yang bisa bikin mata enak memandang gitu ya. Enggak, karena ini konsepnya gado-gado plus pelangi merah kuning hijau. Jadi peralatan makan yang lama masih digunakan. Bukan berarti kalau lemari baru peralatan makannya juga baru ya Bun. Tapi ini juga Bita sortir karena dari kemarin masih ada tuh peralatan makan yang udah sompel dikit masih disimpan. Yang udah pecah dikit kayak kayak ujung gelas gitu masih disimpan aja. Yang pegangannya udah patah masih disimpan aja. Siapa ibu-ibu yang seperti itu juga. Kemarin Bita baru baca juga, ternyata itu salah satu penghambat rezeki ya Bun. Salah satu penghambat rezeki. Jadi kalau ada peralatan makan yang udah rusak, yang udah ada cacatnya, langsung dibuang aja Bun. Gak usah disimpan-simpan. Jadi kondisi dapur Bita itu kacau balau beberapa hari terakhir ini. Sampai Bita pesan sama Pak Su, gak usah pusing kalau lewat area dapur. Karena bentar lagi juga bakalan beres, bakalan rapi lagi. Ternyata sampai 4-5 hari juga loh Bun. Karena semua peralatan makan Bita keluarin. Mulai dari rak piring yang Bita ganti, terus yang rak besi juga, lemari tempat nyimpan piring-piring juga, itu semua Bita keluarin. Karena kayak lemari jadul itu kan isinya tuh stok-stok piring. Kemarin cuma diletak aja tuh di situ. Jadi Bita ngerasa kok kayaknya bakalan berabu juga, bakalan bikin kerjaan juga.
Jadi karena Bita jualan sarung piring, udah deh sekalian Bita beberes aja. Semuanya dirapikan, dimasukkan ke dalam sarung piringnya itu biar nggak berdebu. Buat yang belum tahu, Bita ini ibu rumah tangga sambil jualan ya bun. Makanya dari kemarin mau nabung nih bikin wishlist untuk lemari piring ini. Tapi tiap ngeliat duit langsung ijo tuh mata. Bisa nih buat dimodalin, alhasil nggak kejadian sampai sekarang. Ini di laci sebelah ini Bita bikin untuk tempat cetakan-cetakan. Karena dulu Bita suka bikin kue ya bun, suka bikin kue, suka bikin makanan. Tapi kalau masak lauk enggak. Jadi untuk makanan aja. Makanya di sini banyak cetakan-cetakan kue, cetakan bolu, udah di sini nih tempatnya. Nah, setelah yang di atas udah rapi, ini kemarin yang bikin pusing ya tiap ngeliatnya kalau di bagian luar berantakan cetakannya. Tapi sekarang udah rapi nih di dalam laci, jadi nggak kelihatan. Untuk di bagian bawahnya di sini ada toples kerupuk yang besar, sama ini ada tempat beras. Biarpun jadi nggak kebuka maksimal, tapi setidaknya masih bisa tuh tangan masuk buat ngambil beras. Lemari piring selesai, lanjut ke sebelahnya rak besi. Rak besi ini udah Bita beli lama ya bun. Ini kalau nggak salah dulu harga normalnya itu sekitar 1,3 juta. Tapi pas Bita beli lagi diskon jadi 900.000 aja. Kalau nggak salah Bita beli ini di S Hardware atau Informa. Pokoknya antara yang dua itu. Jadi ini kemarin berantakan karena setelah Bita tutup jualan, di sini Bita bikin untuk tempat barang-barang peralatan gerobak kemarin. Jadi jangan salah ya bun, dulu Bita jualan buka toko, terus di terasnya itu Bita bikin gerobak, jual corndog, jual pizza goreng juga, jual minuman juga. Pokoknya semua kayaknya udah Bita kerjain ya. Jadi di situ peralatannya itu, bahan-bahan makanannya itu kemarin Bita simpen di sini, makanya super duper berantakan. Nah, ini Bita baru beli tempat untuk kabel-kabel alat elektronik. Jadi biar gak berantakan ya bun untuk kabel-kabelnya, jadi lebih rapi seperti ini. Makanya di sini blender, pemanggang roti, terus ada juga untuk sterilizer botol susu. Jadi semuanya Bita rapikan tuh kabel-kabelnya. Dan tara, ini dia sudah rapi dapurnya. Bisa dilihat ya bun, sudah rapi, sudah enak buat di video, nggak seperti kondisi di awal tadi. Itu jangan salah fokus sama yang bagian atas ada dispenser, karena Bita nggak pakai dispenser, makanya udahlah taruh atas aja. Ini lacinya untuk lemari pertama. Di sini yang salah fokus sama yang warna hitam, buat yang tahu itu apa, itu kotak bekal ya bun. Buat yang mau di-review silahkan di komen. Itu kotak bekal yang katanya bisa tahan sampai 12 jam. Itu nanti mau dipakai sama Pak Su. Walaupun Bita sebenarnya belinya mau nangis darah, tapi nggak apa-apa. Kita coba apa betul bisa tahan panasnya sampai 12 jam. Silahkan komen ya kalau mau Bita review. Dan ini dia peralatan-peralatan makan Bita yang dipakai sehari-hari. Untuk di bagian bawah ini khusus untuk kotak bekal sama tas bekal anak-anak. Nah, ini nih yang Bita bilang tadi. Laci kecil di bagian sebelah kanan ini sebenarnya kemarin Bita request untuk tempat gelas. Jadi model tarik, model laci, tapi dalamnya jadi model rak gitu khusus untuk gelas. Ternyata kata tukangnya nggak ada rel yang sekecil ini, mereka nggak punya. Udah deh kita bikin aja di situ tempat food prep lah, tempat segala macamnya, tempat lap tangan, dan di sini tempat beras sama cetakan-cetakan kue tadi. Oh iya bun, ini bagian atasnya udah granit ya, lupa bilang tadi. Ini bagian atas granit karena di sini mau tempat alat elektronik, jadi harus yang tahan panas, request dari Bita. Lanjut ke sebelahnya rak besi, di sini udah rapi. Semua peralatan-peralatan masak di sini, yang blender, sterilizer, pokoknya semuanya di sini ngumpul jadi satu. Ada pemanggang roti sama mixer plus chopper juga. Di bagian bawah ada keranjang belanja jadul kalau Bita mau belanja ke pasar.
Rak udah selesai, udah bersih, udah rapi. Nah, ini nih lemari jadul yang Bita bilang tempat untuk stok piring sama gelas. Ini tampilannya di sini Bita bikin juga untuk toples-toples tepung karena yang sebelumnya di rak besi tadi ternyata rak besinya udah penuh sama peralatan-peralatan masak. Nah, di bagian bawah ini nih yang berantakan kemarin. Semua piring cuma diletak aja, alhasil semua berdebu. Dan sekarang ini dia tampilannya. Tara, ini dia. Bisa dilihat ini jangan salfok. Ini ada toples kue banyak karena dulu Bita jualan kue juga. Dan ini bagian bawahnya udah rapi semua. Semua piring, piring kecil, mangkok udah rapi semua pakai sarung. Jadi udah pakai baju, udah rapi nggak takut berdebu lagi. Dan ini dia. Seneng banget dapurnya udah rapi kayak gini. Walaupun gak tahu ya bun bakalan bertahan berapa lama. Makasih ya udah nonton. Please jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.